jenis makmum yang terdapat dalam sholat berjamaah ini. Yuk kita minta guru kita penjelasannya yang paling sering jadi imam deh. Kita panggil Ustadz Syam, mohon izin waktunya, tepuk tangan Pak Ustadz Syam. Iya. Sering jadi imam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Izinkan Syam berdoa untuk kita semua. Hassantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum as-su'a bi alfi la haula wa la quwwata illa billah. Saya memohon kepada Allah untuk menjaga kita semua daripada wabah virus, daripada penyakit, daripada segala yang membahayakan kita di pagi hari ini insyaallah sampai esok harinya. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara tentang makmum. Makmum itu ada enggak banyak jenisnya, cuma ada dua. Makmum muafiq dan makmum masbuk. Makmum muafiq adalah makmum yang ikut sama imam bareng-bareng startnya. Makmum muafiq ini ada jenis-jenisnya juga. Kalau dia ikut imam, maka ketika imamnya membaca suratul Fatihah, maka si makmum tadi apa yang dilakukannya Bunda? Yang dilakukannya adalah mendengarkan bacaan Fatihah daripada sang imam. Ketika imamnya selesai membaca suratul Fatihah, otomatis semua jamaah dan imamnya ikut membaca amin. Barulah setelah pembacaan amin, maka si makmum tadi membaca juga surah Al-Fatihah. Setelah dia baca surah Al-Fatihah, maka dia ikuti bacaan imamnya kalau dia hafal. Kalau dia tidak hafal, maka mendengarkan bacaan imam. Lalu bagaimana jikalau seorang makmum muafiq tadi yang ikut dari awal ketika imam baca suratul Fatihah, dia nungguin imam selesai baca suratul Fatihah, lalu dia baca suratul Fatihah, ternyata imamnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Lalu dia mau baca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba imamnya Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Allahu Akbar. Gak sempet selesai bacaan Al-Fatihahnya. Karena dia baru mau baca Al-Fatihah, ternyata imamnya sudah ruku. Maka bagi si makmum ada pilihan. Boleh dia menyelesaikan surah Al-Fatihahnya, tidak mengikuti imam ruku, tapi batasnya hanya sampai sujud kedua. Kalau dia tetap aja sibuk dengan Al-Fatihahnya, contoh Al-Fatihahnya si makmum lambat banget, sampai selesai sujud keduanya si imam tadi, maka dia terhitung terpisah daripada jamaah dan dia terhitung masbuk, kurang 1 rakaat. Atau yang kedua, boleh memilih langsung ikut ruku sama imam, tanpa menyelesaikan surah Al-Fatihah dikarenakan apa? Al-Fatihahnya sang makmum sudah ditanggung oleh sang imam. Jamaah. Baik, yang kedua ada makmum masbuk. Contoh dulu, Bapak. Ya, Bapak berdua. Izin Pak Kiai, Masya Allah. Bapak izin, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Sendalnya ketinggalan. Bapak imam, karena bapak yang pakai sorban, Masya Allah. Bapak tunggu dulu, Bapak buka sendal dulu. Oh, kenapa? Oh enggak, contoh aja nih, contoh. Bapak tunggu ya, baik. Ini lagi sholat, Masya Allah. Lagi sholat berjamaah, Bapak ternyata baru datang, Masya Allah. Pertanyaan saya, kenapa Bapak masbuk? Karena kesiangan. Ya Allah, orang bisa nggak kesiangan, Bapak kenapa kesiangan? Kurang tidur. Oh kurang tidur, Masya Allah. Sampai serak tuh kurang tidur. Sampai serak, karena tadi naruh sendal dulu, Masya Allah. Akhirnya yang terjadi ternyata imamnya sudah ruku. Fadal Pak Haji izin, sudah ruku berdua, baru datang. Apa yang dilakukan oleh sang makmum tadi yang masbuk? Langsung datang, langsung ikut ruku. Hitungan rakaat adalah pada rukunya. Nah, hitungan rakaat adalah pada rukunya. Udah Pak, Masya Allah. Tapi itu arah kiblatnya beda tadi Ustaz Syam. Gak apa-apa. Imam ke sana, makmum ke sana. Enggak boleh, harus sama-sama ya. Dia salat Haji. menghadap kamera. Izin, makasih banyak. Masya Allah, kenalan loh.
maka hitungannya adalah ruku. Bagaimana kalau kita masbuk ternyata imamnya sudah sujud? Ini banyak sekali terjadi, saya lihat di mall-mall kalau kita mampir atau di masjid-masjid ada orang yang telat, tiba-tiba imamnya sudah sujud, langsung datang dia mau Mau apa tuh? ngejar imam. Oh, ngejar imam. Allahu Akbar. Allah. Padahal kalau imamnya sudah sujud, Iya. Allahu Akbar. Pilihannya adalah langsung ikut sujud kepada imam. Karena dia tidak dapat rukuknya imam, maka dia terhitung terlambat 1 rakaat. Harus menambah lagi 1 rakaat. Harus menambah lagi Kalau 1 sholat rakaat. asar, Iya. imam selesai salam 3 rakaat, dia naik lagi 1 kali Iya, lagi. Ini betul, Masya Allah. Masya Allah. Nah jadi penjelasannya bicara masalah tentang masbuk ini juga ada aturannya. Ada aturannya. Ya, bicara masalah makmum ini juga ada aturannya. Betul. Ini Masya Allah luar biasa. Jadi Allah ini juga menciptakan segala sesuatunya itu semua ada aturannya. Betul. Nggak bisa kita semena-mena atau seenak-enak kita sendiri. Tapi Nah ini Masya Allah, jazakallah luar khair, biasa. makasih Siap, banyak sama-sama, Ustaz Syam. Tepuk Ustaz. tangan dong Pak Ustaz Syam. Ini Masya Allah luar biasa nih. Sekarang mungkin nih semuanya juga lagi pada mikirin. Kalau misalnya lagi mikirin sholat horor, sholat malam sendiri, takut gak Bu? Lagi sholat tahajud suka deg-degan gak Bu? Iya aja Ibu. Emang bener ya Bu ya? Kalau sholat malam kadang-kadang suka takut, apalagi ya ceritanya ada jin yang bisa-bisa ikut sholat jamaah bareng kita. Jadi makmum. Nah ini emang bener gak sih ini katanya kalau misalnya jin itu bisa ikut sholat berjamaah bareng kita, kalau lagi kita terutama sholat sendiri. Coba nih Ustadz Ahmad Khan, mau nih jin nih.